bahasan tentang surah Al-Bayyinah. Kemarin ayat yang kelima terpotong belum selesai. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma, dan tidak, umiru, orang-orang itu diperintahkan, alias tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullah, supaya beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan mukhlisina lahuddina hunafa, dengan penuh keikhlasan. Nah, kemarin udah disinggung bahwa ikhlas itu ada 3 kelas. Kelas tertinggi orang yang ikhlas memang murni karena Allah Ta'ala, gak ngarep surga, gak ngarep neraka. Ya bukan kita. Ini ada contoh, dulu ada seorang wali perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Itu ketika ditanya, kok ibadahnya kayak gitu, apakah ngarep surga, apa takut neraka? Enggak, saya enggak takut neraka, enggak pengen surga. Yang saya harap cuma Allah. Itu ikhlas yang kelas tertinggi. Kemudian ada ikhlas yang kelas 2, yaitu orang yang ikhlas karena Allah tapi masih ngarep urusan akhirat. Wong selesai ibadah dia doa, inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ia mengharap surga dan ridhonya Allah, takut neraka dan murkanya Allah. Itu ikhlas yang kelas 2. Kemudian ada ikhlas yang kelas 3, yaitu orang yang menjalani ibadah lillahi ta'ala tapi masih ada embel-embel urusan dunia. Contoh, orang biasanya kalau pagi-pagi jam 8, jam 9 sholat duha. Yang diarep apa? Rezeki. Rezeki itu urusan dunia apa akhirat? Iya dunia, tapi nanti ke bawah akhirat. Tapi kan dunianya dulu. Ini ikhlas yang kelas 3. Wong niat duhanya juga masih usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala kan. Tetapi nanti selesai duha, ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, kalau sulit mudahin. Bahkan yang terakhir, wa ingkana haraman, kalau haram ya iyo haram kok disuruh ngalalin, itu gimana caranya? Itu saking maksanya pengen punya rezeki banyak. Lah apakah nggak boleh? Boleh. Itu ikhlas kelas 3. Ibarat ke rumah sakit mah BPJS kelas 3. Kamarnya nanti isinya 4 orang. Biar ada kamar bilangnya, oh ntar dulu, kamarnya baru dicari.
Itu ikhlas kelas 3. Lah kira-kira kita menjalani ibadah ini ikhlas yang nomor berapa? Nomor 1 nggak mungkin ya. Nomor 2 ya kadang-kadang. Nomor 3 seringnya iya. Nomor 4 udah nggak ada. Yo nomor 3 masih bagus. Wes ada orang malam-malam baca idza waqa'atil waqi'ah. Yang diarep apa? Rezeki lancar. Tapi ya masih lillahi ta'ala. Itu kelasnya ikhlas. Lah tandanya ikhlas. 1, kalau kita jalani aktivitas ibadah nggak ada rasa berat, itu ada tanda ikhlas. Tadi ibu datang ke sini rasanya berat? Enggak, insya Allah berarti ikhlas. Tadi ada kotak keliling nggak? Ada. Masukin berapa? Masukin berapa? Coklat. Coklat itu rasanya berat nggak? Oh berarti ikhlas itu. Coba Senin depan taikin jadi ungu. Rasanya gimana kalau masukin ungu? Yo rasanya Senin depan wong belum, sekarang masih coklat ya. Apa hari ini udah ada yang ungu? Alhamdulillah. Kalau hari ini ungu, Senin depan coba yang warna hijau. Leyong nyoba kok. Nyoba itu bisa berhasil, bisa gagal. Nanti kalau hari ini ungu, Senin depan hijau kok rasanya masih tidak berat, oh berarti ikhlas. Ngukur ikhlasnya gampang kok. Kok hari ini ada yang hijau, udah ada yang hijau? Nggak ada. Yang bagian ngitung kan ketahuan, yang bagian ngitung loh. Atau jangan-jangan ada yang hijau cuman tadi nuker. Jadi ngukur ikhlas itu aslinya gampang, tapi ini nggak bisa buat ngukur orang lain loh ya. Karena berat tidak berat itu kan rasanya di sini. Bukan buat ngukur temennya, tetangganya, bukan. Kalau tadi masukin hijau kok alhamdulillah nggak ada rasa berat, itu berarti ikhlas. Lah kalau tadi hijau kok mampir ke warung atau tanya temennya, Bu, ada gocengan 4 nggak? Nuker. Nah, berarti ya memang belum kelasnya hijau. Nah iya, jadi untuk ngukur ikhlas itu yang paling tahu ini hati kita. Rasanya ketika masukin tadi ada berat opo enggak. Terus malam biasanya kita bangun jam berapa? Jam 3, setengah 4, jam 4 atau setengah 6? Yo wis masing-masing yang tahu kita kok ya. Ya kita mau bilang jam 3 wong nyatanya ya setengah 6. Umpama ketika kita bangun jam 4, sekarang kan subuh jam 4 seperempat atau setengah 4 kita udah bangun, mata udah melek. Lah kira-kira badan ini kerasa berat gak diajak ke kamar mandi kemudian ngambil air wudhu? Berat? Ya berarti belum ikhlas. Wes pokoknya ngukur ikhlas itu kerasanya di badan ini loh. Lah iya makanya kadang memang orang jalani ibadah itu Allahumma dipaksain. Wes pokoknya paksain. Bismillah, 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 maksa. Awalnya ikhlas gak apa-apa wong. Awalnya namanya belajar kok ya. Wong orang kalau pertama belajar itu ya jatuh, ya nyungsep, ya bonyok, itu kan biasa. Tapi kalau nanti udah jalan, udah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, masa udah umur sekarang masih maksain mulu sih ya. Nah iya ya. Yang paling tahu itu ya badan kita. Ketika jam setengah 4 kok ke kamar mandi cuman kencing doang, habis itu merem lagi,
Yo itu memang belum ikhlas. Tapi kalau nanti udah bisa ngambil air wudhu, terus pakai mukena, gelar sejadah, madep ke sono, lah itu udah tandanya ikhlas. Wes pokoknya kerjaan apa saja, bukan hanya urusan akhirat loh. Urusan dunia ya begitu. Ketika ibu di rumah jalani hari-hari loh, kerjaan ibu di rumah kok hawanya nggak berat, itu pertanda ikhlas. Kerjaan di rumah itu kan nggak ada beresnya ya, nggak ada kelal-kerasnya. Lah itu yo kadang memang ada rasanya abot, kadang rasanya enteng, itu tandanya ikhlas. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, setelah badan rasanya enteng, nggak ada rasa berat, yang kedua ada rasa bahagia. Lah ketika ngaji ini bahagia apa enggak? Apa kepaksa? Enggak enak sama Bu Haji, disamperin mulu. Apa di WA, di Japri, apa di grup, ibu-ibu hari ini Senin pengajian jangan lupa. Itu di grup tidak. Yang paling tahu bahagia dan tidak yuk kita masing-masing kok. Walaupun wajah dipaksain tersenyum, tapi kalau di sini tahu mangmeng Bu. Yang paling tahu bahagia itu di sini. Lah kalau di perumahan saya itu biasanya kalau ngaji yo mak-mak yang pengurusnya yo dinyanyiin, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian. Kalau di sini pakai begitu nggak? Nggak perlu lah ya. Oh nggak perlu, udah satset lah pokoknya ya. Lah kalau di sono begitu, itu udah setengah jam, yang datang baru 2 orang, lagunya diganti, pakai ngancem. Bila Israel datang memanggil, kan ngancem namanya ya. Ditakut-takutin, awas loh. Kalau nggak mau ngaji yang datang Israel. Kalau ibu-ibu ar-rahmah mah nggak perlu pakai itulah ya. Wes pokoknya udah tahu ini hari Senin, satset berangkat, hawanya badan enteng, hatinya seneng, itu tandanya ikhlas. Ini bukan hanya masalah urusan ibadah loh ya. Apa saja ibu yang ada tugas di rumah, mungkin ada tugas di lingkungan, entah pengurus apa namanya kalau ibu-ibu itu PKK, terus yang nimbangin bocah-bocah apa? Posyandu, yang hitungin anak nyamuk apa namanya? Jumantik. Itu kan hitungin anak nyamuk ya. Lah iya, saya taunya kalau di Bekasi kan nggak ada. Saya kan punya bule di Jalan Duku. Pas pagi-pagi saya lagi main di situ, ada ibu-ibu pakai seragam Jumat pagi. Saya tanya, ini ada apa Bu kok masuk-masuk? Ini Pak, ngecek kamar mandi. Apa itu? Oh, ngitungin anak nyamuk. Saya bilang begitu. Malah pada ketawa, anak nyamuk dihitungin Pak, yo. Lah, itu hawanya ketika menjalani itu kok ada bahagia. Badan kok satset, itu berarti kalau ngitung gaji, apa gajinya gede? Gede ya? Alhamdulillah, yo selain gaji, pokoknya kalau ada bahagia, selain gaji dapat, kalau ikhlas kan yo nilai pahala juga dapat. Jadi ikhlas itu bukan hanya urusan ibadah, sholat, enggak. Pokoknya ibu sehari-hari, umpama depan rumah kok lampu gelap, pasangin lampu, terus hawanya itu alhamdulillah, nggak terpaksa, nggak nunggu ditegur sama pengurus RT RW, kita pasang depan rumah got kok umpama. Kalau di Jakarta mah mending lah ya ada oren ya. Kalau iya ada pasukan oren lah ya, yang bagian itu ya. Pokoknya intinya begini loh, urusan apa saja kalau kita jalani itu kok badan nggak kerasa berat, hati ada rasa bahagia, ada seneng, itu tandanya dan kita disuruh menyembah pada Allah. Menyembah pada Allah itu bukan hanya sholat kan. Ibu jalani tugas hari-hari di rumah itu yo bagian dari ibadah. Makanya ibadah itu kan ada 2 kelas. Ada namanya mahdoh, ada namanya ghairu mahdoh.
Mahdoh itu yang kayak sholat, ngaji begini, puasa, zakat, umroh, haji, itu namanya mahdoh. Yang ghairu mahdoh, ibu beres-beres di rumah, nyuci, gosok, masak, nyiapin macam-macam untuk keperluan di rumah, itu ibadah yang namanya ghairu mahdoh. Kayak tadi itu posyandu, PKK, apa tadi yang satu? Jumantik. Nah, walaupun gaji ada, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah itu termasuk yo bagian dari ibadah. Mukhlisina lahuddina hunafa, dengan penuh semangat. Menjalannya itu semangat. Satset kalau bahasa orang sekarang, enggak keluntrak-keluntruk. Keluntrak-keluntruk itu apa ya? Kalau orang Jawa itu keluntrak-keluntruk itu. Kalau enggak loyo, pokoknya semangat. Kalau sholat ya Allahu Akbar, enggak. Enggak gitu. Iya, enggak keluntrak-keluntruk, pokoknya semangat. Hunafa itu semangat. Wes walaupun kadang namanya kondisi badan ya kadang sehat, kadang enggak, semangat. Nah, itu namanya mukhlisina lahuddina hunafa, semangat. Asal hari Senin jalan berangkat, semangat. Ini dalam rangka mengamalkan Al-Quran, bahwa kita tidak diperintah oleh Allah untuk beribadah kecuali dengan ikhlas untuk agama dan juga dengan penuh semangat. Oh, kebetulan hari ini kan hari pahlawan ya, 10 November. Oh, seandainya dulu kok para pejuang itu enggak semangat, yo kita mungkin masih dijajah. Semangat lah kalau dulu berjuang merebut kemerdekaan, kalau kita yo konon katanya ngisi kemerdekaan dengan cara kita masing-masing. Yang penting semangat tadi tuh. Hunafa itu artinya semangat, enggak keluntrak-keluntruk. Semangat. Berangkat ngaji semangat, ngerjain tugas di rumah semangat, mau tidur lah. Ya tidur, kalau nggak semangat juga nggak tidur ya repot kok ya. Nah, tidur itu bisa jadi ibadah kok. Jangan dikira tidur itu nggak ibadah loh. Daripada melek kok ngumpulin dosa, ya lebih baik umpama ini selesai ngaji, hawanya mendung, depan rumah ada ngobrol 2 orang 3 orang. Awalannya obrolannya ya baik-baik, bahas masalah masakan, bahas masalah cucian. Lama-lama kan kalau udah masakan beres, cucian beres, kan lama-lama anak udah beres, mantu udah beres, kan tetangga lama-lama ya. Lah kalau tetangga udah beres kan lama-lama ngaprak kemana-mana. Lah itu kan lama-lama ngumpulin dosa. Daripada begitu lebih baik masuk langsung bismikallahumma ahya wa bismika. Lah iya, daripada melek nabung dosa mending. Lah kemudian wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nyembah Allah di situ disebutkan hanya 2. Yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ini sebagai perwakilan. Yang yuqimus shalah sebagai perwakilan hablum minallah, ibadah vertikal. Kalau yang yu'tuz zakah sebagai perwakilan hablum minan nas, bahwa kita orang muslim ini ibadahnya harus seimbang, nggak bisa hanya hablum minallah saja. Tapi yo nggak bisa hanya hablum minan nas saja, harus seimbang dua-duanya. Biar sholatnya rajin, jidat ampe hitam, dengkul ampe kapalan. Ini buat sujud lama ampe hitam, dengkul ampe kapalan. Wiridan sampai asal sekali puter itu tasbih ambiar. Tapi kok ama tetangga kanan kiri depan belakang, kalau perlu atas bawah. Lah yang tinggal di rumah susun kan atas bawah.
Tapi kok nggak ada yang akur dengan tetangga, semuanya dimusuhin, wis alamat-alamat. Kayak dulu ada film itu, walaupun itu film, tapi gambaran pelajaran bagus. Ingat nggak film Pak Haji Muhyiddin? Ingat ya? Itu saya dulu demen nonton film itu. Pak Haji Muhyiddin itu gambaran orang yang ibadah habluminallahnya bagus. Sholat jamaahnya nggak pernah ketinggal loh Haji Muhyiddin itu. Wong dia kalau ketinggalan shop pertama aja marah-marah kayak imamnya diomelin, kenapa nggak nunggu saya gitu kan. Itu gambaran orang yang ibadah habluminallahnya bagus, tapi habluminannasnya nggak bagus. Wong semua orang dimusuhin, tukang bubur dimusuhin. Ayo, ini film. Tapi kan gambaran, orang itu ada yang model kayak begitu ya. Sholatnya tekun, ibadahnya bagus, tapi sama orang nggak akur. Nah, itu bukan contoh yang baik. Di sini gambarannya wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Yuqimus sholat. Di situ yang bawa Quran atau juz amma terjemah, yuqimus sholat diterjemahkan apa? Mendirikan sholat atau melaksanakan sholat? Melaksanakan atau mendirikan? Di situ melaksanakan, itu yang turutan apa namanya? Juz amma. Di situ diterjemahkan apa? Melaksanakan, mendirikan. Kenapa beda-beda ya? Beda, ada bedanya. Begini, dalam Quran perintah sholat itu selalu memakai lafal aqamu, yuqimu, yuqimuna. Selalu memakai lafal itu. Kalau diambil dari letter arti bahasa dari kata koma, koma itu artinya berdiri. Qad qomatis sholat, sungguh sholat sudah mau didirikan. Kalau diterjemahkan letter bahasa artinya mendirikan. Walaupun ada yang dimaknai melaksanakan macam-macam, tapi dalam Quran selalu memakai lafaz aqamus sholah, yuqimus sholah, yuqimunas sholata wa yu'tunaz. Pokoknya dalam Quran kalau kita ibu tadarus, perintah sholat selalu memakai lafaz itu. Tidak pernah memakai lafaz fa'ala. Fa'ala itu artinya melaksanakan. Kalau diterjemahkan secara bahasa, apakah beda? Beda. Kalau memakai fa'ala, melaksanakan sholat, itu yang penting sholat. Yes, pokoknya duhur yang penting genep 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Masalah dari awal wudhunya bagaimana? Enggak diperhatiin, pokoknya yang penting sholat. Itu kalau memakai lafaz fa'ala. Tapi ini memakai lafaz aqoma yuqimu, artinya mendirikan sholat. Itu artinya orang yang sholatnya tidak sembarangan, mulai dari awal udah diteliti, mulai dari awal wudhunya, hati-hati wudhunya, enggak hanya yang penting basah. Karena kadang ada orang wudhu itu yang penting mah kelihatan basah doang. Mulai dari wudhu itu kan yang wajib kan cuma 4, wajah, tangan, pala, sama kaki. Yang lain itu tambahan. Ibarat orang makan, pokoknya kan cuma 4 wajah. Wajah ini yang wajib dibasuh adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini kalau kayak saya lebar begini, kiri kanan sampai kuping, bawah sampai janggut. Ini harus basah kena air. Lah saya pernah ngelihat langsung, yang saya yakin orang ini udah disebut tokoh di masyarakat itu, tapi kok wudhunya begini. Ini air ditadoin ke itu, giniin doang. Piuk, piuk.
Lah ini kan kalau cuma begini, ini kan nggak kena. Lah kalau ini nggak kena, otomatis wudunya tidak. Lah kalau wudu tidak sah, sholatnya. Nah, mulai dari atas tadi itu tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai sini, sampai sini. Kemudian tangan dari ujung kuku sampai sikut minimal, syukur-syukur lebih. Kemudian Imam Nawawi Banten, beliau asli ulama Indonesia tapi jadi guru besar di Makkah sampai wafat dimakamkan di sana. Dan konon makamnya katanya ketika digali jasadnya masih utuh. Beliau orang Banten, orang Tanara, Banten. Beliau nulis dalam kitab Nihayatul Zain mewajibkan kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong ini wajib kena air. Dalam Islam tidak ada larangan memelihara kuku, boleh. Tetapi ini kan kuku ada yang bisa dipotong, ada yang enggak. Lah yang bisa dipotong ini bawahnya wajib kena air. Kalau tangan mah gampang ya, tinggal diginiin air kan muncul. Lah kalau yang kaki yang repot. Kecuali yang tempat wudunya ada duduknya. Tinggal duduk terus mohon maaf kaki diginiin kan bisa. Lah kalau memang tidak ada kepentingan apa-apa, kuku yo lebih baik dipotong. Tapi kalau ada keperluannya dipiara yo monggo. Kalau kayak emak saya dulu itu kukunya memang agak panjang karena perlu buat ngecek ayam udah bertelur apa belum. Nah iya emak saya dulu asal pagi-pagi habis subuh kok ada ayam muter aja itu, petok, langsung tangkap, langsung celup, wah bentar lagi bertelur, langsung dikurungin, lah nggak nyampe 10 menit keluar telurnya. Dulu, lah sekarang udah nggak miara ayam yo, enggak, potong aja, biar gampang ketika wudu. Lah kemudian kaki rambut. Kemudian kaki minimal sampai mata kaki. Itu teliti dari wudunya. Kemudian setelah wudu selesai pakaiannya. Kalau ibu-ibu biasanya yang sering beresiko itu kalau mukena yang kurang panjang. Ketika berdiri memang ketutup, tapi ketika sujud kadang telapak kaki terlihat. Maka aman yang pakai kaos kaki, aman tuh. Kalau berdiri ketutup, tapi ketika sujud itu kadang ketarik telapak kaki terlihat. Kalau kita ngerasa umpama sholat kok kerasa kaki kok agak adem-adem, ketika sujud tarik nggak apa-apa, biar nutup. Kalau kebuka sampai satu rukun, berarti sujud full kok kebuka, maka batal sholatnya. Kalau kita kerasa atau mungkin lagi sujud kok dari belakang kipas anginnya gede, nah wes langsung tarik lagi, nggak apa-apa, nggak batal untuk nutupi itu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya yang anak muda, kalau pakai kaos yang agak ngepres gitu. Lah kalau ruko sujud itu biasanya lesung pipit kelihatan. Nah itu kalau sampai satu rukun batal sholatnya. Makanya saya pernah melihat di satu masjid. Kalau masjid begini kan rata-rata yang disediain kan sarung sama mukena. Itu nyediain rompi banyak banget. Saya awalnya ini masjid kok nyediain rompi buat apaan ya? Kemudian karena saya penasaran ya tanya ke pengurus, Pak, itu di lemari belakang kok rompi banyak banget buat apaan? Oh ini Pak Ustadz buat nyediain kalau ada orang laki-laki yang mohon maaf kaosnya tadi itu ngepres, biar pakai rompi. Kalau pakai rompi kan otomatis agak ke bawah ke sini kayak gini nih. Nah ketika rukuk sujud ini tertutup. Nah itu namanya yuqimuna shalah itu begitu. Dari wudunya, pakaiannya, tempatnya, terus gerakan sholatnya mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu enggak sembrono, enggak yang penting genep 4 rakaat monggo. Kalau ngambil wudu itu kaki mesti dipakai tangan ya?
Bukan mesti, tapi itu sunnah, biar airnya dipastikan rata. Dipastikan rata, apalagi mohon maaf tapi kalau orang Jakarta insya Allah enggak lah ya. Kalau dulu saya di kampung, kalau sering ke sawah, kaki kan pada kalau orang Jakarta insya Allah enggak lah ya. Oh iya kan, orang Jakarta kan apalagi kakinya yang modelnya kayak begitu itu ya dipastikan airnya rata, masuk ke sela-sela ini jari. Makanya ya memang termasuk sunnah itu kan, kalau orang Jawa namanya gosok-gosok. Ini loh. Termasuk di kaki. Jangan sampai air ngacur cuman kakinya digini-gini doang. Ini mundur lagi, gini, mundur lagi. Yang penting 3 kali. Yo, ya enggak gitu. Pokoknya harus rata sampai ke mata kaki. Kemudian ketika takbiratul ihram ya tadi itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Itu namanya yuqimunas shalah, atau di sini wa yuqimus shalah. Hati-hati ketika takbiratul ihram, ini berulang-ulang sering saya sampaikan. Jangan memanjangkan huruf alif dan jangan memanjangkan huruf ba. Huruf alifnya yang di mana? Yang di Allahu Akbar yang A. Jangan sampai Allah, salah besar, salah total. Atau memanjangkan huruf ba, Allahu Akbar. Kok udah? Belum ya? Ya baru takhrim ya. Itu namanya yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah apakah hanya sebatas itu? Enggak. Nanti selesai sholat itu kan ada ayat yang mungkin ibu-ibu udah pada hafal, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mengatur orangnya dari menjauhi perilaku yang merugikan orang. Jangan sampai kayak Pak Haji Muhyiddin tadi itu. Sholatnya rajin tapi sama orang gak akur. Sholat itu kan pelajaran, filosofi. Allahu Akbar yang besar hanya Allah, kita ini kecil. Maka pantang orang yang rajin sholat punya sifat sombong. Ketika sholat kita diperintahkan sujud, meletakkan anggota badan yang biayanya paling mahal. Ini loh, ini biayanya paling mahal, paling kita hormati. Kita ketemu orang dipegang tangan, dipegang pundak, nggak marah. Tapi kalau tiba-tiba ketemu orang kok dipegang, marah kita ya. Tapi ketika sujud, ini diperintahkan untuk meletakkan ke lantai sejajar dengan dengkul, sejajar dengan telapak kaki. Ini artinya walaupun kita lagi posisi di atas kayak kepala, jangan nyombong. Wong suatu saat nanti akan turun ke tengah kayak dengkul, suatu saat akan bahkan turun ke paling bawah kayak telapak kaki. Itu yang dimaksud dengan yuqimunas shalah. Kemudian wa yu'tuz zakah, bayar zakat. Ini sebagai simbol ibadah hablum minan nas. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu ada haknya fakir miskin. Kalau memang harta kita sampai nisab, wajibnya zakat mal. Kalau enggak sampai nisab, per tahun hanya zakat fitrah. Itu pun kalau punya. Kalau enggak punya, ya wes latihan. Tadi itu yang punya coklat hari Senin masukin, yang punya ungu Senin masukin, Senin depan latihan lagi yang merah kejauhan, hijau aja dulu, hijau. Kalau hijau udah terbiasa baru biru. Lah kali-kali siapa tahu besok-besok Senin kok dapat bonus gede yang merah lagi tuh, kali-kali. Nah, bertahap. Wong sekolah aja ada PAUD, TK,
Lah ibarat sedekah kita ini kelas apa ya? Masuk PAUD nggak naik-naik sih? Ngajinya nggak naik-naik. Lah, ya wes lah ya. Ya, yang penting masih ada tahapannya. Itu wayutuz zakah itu kayak begitu tuh. Pokoknya apa yang dikaruniakan oleh Allah pada kita itu ada hak orang lain. Maka dalam bahasa Indonesia itu pakai bahasanya luar biasa loh. Kalau kita menerima sesuatu, itu ucapan kita terima kasih. Terima kasih. Berarti ada yang kita terima, sebagian ada yang kita kasih. Itu bahasa Indonesia udah ngajarin loh. Jadi nggak hanya terima aja, tapi ada yang kita terima, sebagian ada yang kita kasih. Kalau diterima mulu ibarat air, kalau ditampung jadi penyakit. Kalau nggak ngalir, ikan aja itu nggak mau hidup kalau airnya nggak ngalir. Harus ada sirkulasi muter. Ada terima, ada kasih. Ada yang kita terima, ada sekian persen yang kita kasih. Kalau terimanya banyak, ngasihnya yo banyak. Ibarat soang, telurnya yo agak gede, ayam yo agak kecil. Kalau emprit kecil, yo tergantung, makanya yo nggak sama. Kita yang hadir di sini kalau ada yang masukin coklat, yo memang itu kelasnya kelas emprit apa ayam ini? Ayam lah yo. Kalau emprit itu yang kelutak ini loh, yang kelotak emprit. Nah berarti kita bisa ngukur kita ini ibarat itu unggah semua kelas emprit, kelas apa agak gedean dikit perkutut lah yo. Perkutut agak gedean. Ayam puyuh ya wis. Jadi kita ini kelas opo ibarat sekolah ya tadi PAUD, TK, SD, SMP opo wis yang tahu masing-masing kita. Nah wa itu yuki musolah wa yuktuz zakat. Lah kalau sudah bisa mempraktekkan itu wadzalika, dan itulah dinul qayyimah, agama yang kuat, agama yang tegak, ya yang seperti itu. Nah, kita ini kan sebagai muslim harus bisa mewujudkan Islam yang qayyimah. Islam yang qayyimah itu dimulai dari kita masing-masing dengan yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Cuma seayat ya. Yo isra popo. Namanya orang jalan ya alon-alon ya. Iya. Yang penting sedikit-sedikit dipahami terus dipraktekkan walaupun cuma seayat. Kalau hari ini coklat, insya Allah Senin depan berubah jadi. Tinggal dicek nanti yang bagian ngitung Senin depan keluarnya ungu apa hijau apa biru. Ya wis. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan. Tadi tanda ikhlas itu bagi 2. Ikhlas dibagi 3. Kalau tanda ikhlas 2. Yo, tanda ikhlas itu badan enteng, hati seneng. Itu tandanya ikhlas. Kalau tingkatan ikhlas ada 3, ada yang diharap cuma Allah, yang diharap akhirat, yang masih ngarep dunia. Itu kelasnya ikhlas. Pak, kalau sholat sunnah emang pakai adaan juga Pak niatnya? Kalau sholat sunnah boleh enggak juga? Boleh enggak pakai juga enggak apa-apa. Ya, adaan sendiri Ustaz. Adaan sendiri kan? Ada, bukan adan. Ada yang pakai adaan, ada yang enggak. Tadi kan Ustaz Pakai adaan boleh, enggak pakai juga boleh. Enggak baca itu juga boleh. Umpama begini loh, saya niat sholat duha, Allahu Akbar, boleh. Enggak perlu pakai usolli, boleh. Yang penting niat. Bacaan niat itu tidak harus.
Yang wajib itu niat, bukan bacaan. Niat. Bacaan niat keliru aja nggak apa-apa kok. Umpama nih nanti mau sholat asar, ya kan? Lah karena pikiran masih kepikiran yang aneh-aneh, sholli fardhos subhi rakaataini mustaq. Sah sholatnya, sah. Wong tahu kok ini mau sholat asar. Gak apa-apa, tapi jangan disengaja. Iya. Wah, iya umpama pikirannya